家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kacutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kemunculan 4 makhluk kuat yang pada saat ini mengejutkan. Wajah keempat sosok di belakang Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat sangat jelek. Mereka merasa bahwa tidak satupun di antara sosok yang muncul di hadapan mereka memiliki kekuatan yang lemah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata, apakah mereka berempat yakin bisa menghadapi iblis tak berwajah ini? 4 sosok di belakang Xiaoyan pada saat ini tercengang begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mungkin apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini merupakan perkataan gila, ataukah Xiaoyan benar-benar putus asa? Xiaoyan tampaknya tidak memilih untuk mundur dan Lantian pada saat ini sedikit mengangguk. Sosoknya berkata bahwa senior bisa menyerahkan iblis tanpa wajah ini kepada mereka. Xiaoyan pun mendengus dingin dan bergumam bahwa yang terbaik adalah mereka tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang lebih kejam daripada menderita kematian. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke kejauhan. Sementara itu di kejauhan, 3 sosok di hadapan Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi kilatan cahaya. Mereka menuju ke arah Xiaoyan dan benar-benar berniat untuk melesatkan serangan kuat. Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan sedang diincar. Mungkinkah hal ini disebabkan oleh klon dewa asli milik Xiaoyan? Raja Iblis bermata 4 mungkin sekuat keabadian dewa langkah pertama. Sementara itu 2 orang yang muncul memiliki aura yang lebih kuat dan mereka mungkin keabadian dewa tingkat kedua. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak boleh ceroboh dalam pertempuran. Origin Ki Xiaoyan pada akhirnya kembali meningkat dan Xiaoyan bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Jika pilar Tianjun ini bisa diambil, itu akan menjadi harta paling berharga dari klan Jimmy. Xiaoyan pada saat ini ingin melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan harta tersebut atau tidak. Ledakan pada akhirnya terjadi dengan Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli untuk berhadapan dengan sosok-sosok tersebut. Sementara tubuh asli Xiaoyan pada saat ini masih terus menghembuskan api karena Xiaoyan telah berada di tahap akhir pemurnian. Klon dewa asli pada saat ini bergegas melesat terlebih dahulu. 3 sosok bergegas ke arah klon dewa asli dan sosoknya pada saat ini seketika melebar menjadi ratusan meter. Tinju yang bercahaya keemasan pada saat ini segera dilesatkan ke arah 3 sosok tersebut. Raja Iblis bermata 4 adalah sosok pertama yang pada saat ini terguncang, tetapi meskipun begitu, bagaimanapun ia adalah sosok kuat di langkah pertama keabadian para dewa. Keempat pupilnya meledak dengan sinar cahaya pada saat yang sama dan dilesatkan ke arah Xiaoyan dengan ganas. Sementara itu 2 sosok lainnya pada saat ini muncul dari kiri dan kanan Xiaoyan. Masing-masing memegang pedang panjang dan keduanya mengandung kekuatan yang menakutkan. Serangan ini mungkin tidak memiliki banyak trik mewah, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Guncangan yang ditimbulkan selama pertempuran ini juga membuat seluruh platform berguncang. Wajah Xiaoyan sedikit menjadi gelap. Karena tubuh asli Xiaoyan belum menyatu dengan klon dewa asli, banyak kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh klon dewa asli sendirian. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggunakan kemampuan klon dewa asli untuk bertahan. Di sisi lain, salah sesosok pria pada saat ini segera berbicara ke arah klon dewa asli. Sama seperti Wanji sebelumnya, mereka semua tampaknya memiliki jiwa. Sosoknya berkata bahwa itu hanya dewa asli bintang 9. Ia tidak tahu berapa banyak orang di klan Jimmy yang telah meninggal oleh dirinya. Dengan begitu maka pada saat ini sebaiknya ia pergi ke neraka.
Salah seorang lainnya juga pada saat ini berteriak bahwa dewa asli bintang 9 tidak akan bisa berhadapan dengan lesatan pedang miliknya. Keduanya pada saat ini berbicara dengan penuh nada meledek. Mereka pada akhirnya segera melesatkan serangan dan mereka juga tampaknya tidak peduli dengan Raja Iblis bermata empat. Pada akhirnya serangan ketiganya benar-benar menghantam ke tubuh Xiaoyan, mengakibatkan luka terbuka di lengan dan tubuh Xiaoyan. Daging dan darah di lengan Xiaoyan langsung terpotong, memperlihatkan tulang putih padat di bawah daging dan darah. Tetapi hasil ini masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Setidaknya bagi klon dewa asli, luka ini bukanlah cedera serius. Ia bahkan masih bisa menggerakkan tubuhnya untuk menyerang Raja Iblis bermata empat. Dibandingkan dengan dua orang lainnya, Raja Iblis bermata empat meskipun memiliki kekuatan di tingkat keabadian para dewa, tetapi ia masih lebih lemah dan Xiaoyan harus menghabisi yang terlemah terlebih dahulu. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir bahwa Raja Iblis bermata empat ini seharusnya ikut di dalam uji coba di tempat ini. Sosok ini seperti iblis tanpa wajah sebelumnya. Sementara itu kedua sosok yang tersisa ini seharusnya tidak berada di tempat ini. Penampilan mereka sangat mirip dengan Wanji dan mereka juga memiliki jiwa. Mereka tampak seperti boneka yang dimurnikan dan Xiaoyan tidak tahu dari manakah asal mereka. Jika mereka dihasut oleh orang lain, siapakah yang menghasut mereka? Mungkinkah semua yang terjadi di sini setelah Xiaoyan memasuki gerbang kuno diatur dan diarahkan oleh nomor 4? Xiaoyan pada saat ini secara kasar bisa menebak bahwa semua ini dilakukan oleh nomor 4. Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan bisa menghancurkan kedua orang ini, Xiaoyan akan bisa kembali memperlengkap token iblis keabadian kuno. Jika begitu permasalahannya, maka mereka di sini bukan untuk menghabisi Xiaoyan. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diatur agar Xiaoyan bisa melatih keterampilannya. Dengan begitu, Xiaoyan juga akan dapat menyelesaikan token iblis keabadian kuno, dan ini benar-benar apa yang diatur oleh Yuyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah berada di hadapan Raja Iblis bermata empat. Cahaya ungu tiba-tiba muncul di mata Raja Iblis bermata empat dan benar-benar mengejutkan seluruh tubuh Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut, dua pria yang sebelumnya menyerang ke arah Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan senjata tajam masing-masing. Bayangan pedang meraung memotong tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan, dan bahkan meskipun Xiaoyan telah mengubah ukuran tubuhnya, mereka pada saat ini benar-benar masih bisa memotong Xiaoyan. Xiaoyan pun bergetar dan sedikit mundur, dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terluka. Meskipun luka ini tidak parah, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih merasakan sedikit adanya rasa sakit. Xiaoyan menatap ke arah dua sosok yang pada saat ini kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Salah seorang di antaranya pada saat ini mengeluarkan teknik 9 pedang hukuman Zutian. Pedang di genggaman tangannya berubah menjadi pedang yang berukuran ratusan meter ketika dilesatkan ke arah Xiaoyan. Menanggapi perkataan tersebut, ekspresi dari klon dewa asli pada saat ini masih terlihat tetap tenang. Tidak jauh dari sana, aroma dari ramuan obat juga menyebar, dan pada saat ini pil 9 naga sejati benar-benar telah diselesaikan. Xiaoyan pun berdiri dan segera Xiaoyan lanjut mengangkat kakinya. Guntur yang seperti rambut muncul di telapak kaki Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan menghilang dalam sekejap. Karena kekuatan dari klon dewa asli yang kuat, mereka mungkin berpikir bahwa klon dewa asli adalah jati diri Xiaoyan. Namun mereka tidak tahu bahwa klon dewa asli ini hanyalah sebuah klon. Begitu pedang raksasa ini hendak mengenai tubuh Xiaoyan, sesosok pada saat ini muncul dan keduanya saling tumpang tindih. Suara Xiaoyan juga pada saat ini terdengar bahwa itu hanyalah lesatan pedang. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa menanganinya? Bersamaan dengan suara Xiaoyan yang menyebar pada saat ini, dapat terlihat bahwa selain dari segel bintang 9 di antara alis Xiaoyan, ada dua bintang yang tiba-tiba muncul di kedalaman mata yang tertutup dan terbuka.
Semburan energi dan darah di dalam tubuhnya secara instan pada saat ini seketika melonjak ketika keduanya bergabung. Aura yang telah mencapai alam leluhur dewa asli pada saat ini memiliki kekuatan aturan. Luka berdarah di tubuh Xiaoyan juga seketika pulih dan orang-orang yang berada di sekitar bisa melihat cahaya kemasan mengalir di bawah kulit Xiaoyan. Energi pedang yang tajam ini sama sekali tidak bisa lagi melukai tubuh Xiaoyan. Tubuh fantasi emas juga dapat mengubah daging dan darah menjadi substansi dan memberikan pertahanan yang lebih kuat. Sosok Xiaoyan juga segera berubah menjadi ukuran ribuan meter sebelum pedang raksasa ini terjatuh. Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah 3 orang yang berada di udara. Xiaoyan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang dan kekuatan jari ini secara alami beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya keemasan di jari besar tersebut berputar mengenai mereka bertiga dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Adapun pedang raksasa yang meluncur ke bawah ketika itu menebas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya untuk menangkapnya dengan kuat. Pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter tidak lagi tampak begitu besar di ukuran Xiaoyan pada saat ini. Suara berdentang juga terdengar ketika kedua belah pihak bertabrakan. Percikan api berterbangan kemana-mana dengan energi pedang yang tajam yang pada saat ini mengalir deras ke sepanjang lengan dan tubuh Xiaoyan. Bagaimanapun ini adalah serangan yang dilesatkan oleh keabadian Dewa Langkah kedua. Energi pedangnya begitu tajam dan ganas sehingga benar-benar memotong tubuh Xiaoyan. Namun dimanapun luka Xiaoyan pada saat ini terbuka, cahaya keemasan mengalir dan tubuh Xiaoyan kembali pulih. Luka ini benar-benar bisa disembuhkan hampir dalam satu tarikan nafas dan serangan ini bukanlah apa-apa. Selanjutnya Xiaoyan meraih pedang raksasa tersebut dan Xiaoyan lanjut membentuk kepalan tangan. Xiaoyan melesatkan tinju untuk menghantam pedang tersebut dengan keras. Tiba-tiba pedang raksasa ini runtuh sedikit demi sedikit di bawah hantaman tangan emas. Jari penghancur bintang yang digunakan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat kuat. Ketiga sosok yang menerima serangan Xiaoyan pada saat ini mengambil tindakan bersama-sama. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di udara di atas peron. Ketiganya pada saat ini membayar harga yang lebih mahal untuk berhadapan dengan jari penghancur bintang milik Xiaoyan. Salah satu di antara mereka juga berteriak, ternyata orang ini telah menyembunyikan kekuatannya. Ia adalah dewa asli alam leluhur dan pantas saja ia bertindak berani merajalela. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengabaikan apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika kedua orang ini sama-sama keabadian Dewa Langkah kedua, masuk akal jika kekuatan mereka setara dengan pria jelek sebelumnya. Namun saat menghadapi jari penghancur bintang milik Xiaoyan, Xiaoyan dapat dengan jelas menyadari bahwa tampaknya cukup sulit bagi mereka untuk menghadapi jari Xiaoyan. Mereka berdua sesungguhnya memang berada di langkah kedua keabadian para dewa. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini dapat dengan mudah berhadapan dengan mereka? Hal ini akan bisa masuk akal terkecuali jika kekuatan makhluk jelek sebelumnya sama sekali tidak berada di level langkah kedua keabadian para dewa. Jika ia benar-benar berada di langkah kedua, maka setelah Xiaoyan menerobos ke dalam dewa Jika ia berada di langkah kedua, maka setelah Xiaoyan menerobos ke alam dewa asli alam leluhur, seharusnya Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan pria jelek sebelumnya. Tampaknya pria jelek sebelumnya tidak berada di langkah kedua keabadian dewa dan ia memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Begitu Xiaoyan selesai memikirkan hal ini, Xiaoyan kembali memandang ke arah tiga sosok di hadapannya yang tampak memiliki ekspresi jelek. Sebelum mereka bertiga bisa mengambil tindakan, Xiaoyan pada saat ini mengambil beberapa langkah berturut-turut. 7 langkah mengejutkan para dewa yang kokoh pada saat ini seketika terselubung di langit. Keterampilan bertarung Xiaoyan ini juga tampak terlihat jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan jari penghancur bintang sebelumnya. Ketiganya juga pada saat ini tampak terlihat seperti gembel, tetapi mereka masih memiliki niat untuk bertempur.
Tanpa adanya keraguan, Xiaoyan pada akhirnya seketika kembali melesatkan serangan ke arah ketiganya. Begitu Xiaoyan melesatkan serangan ini, Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan teknik 82 tinju para dewa. Di sisi lain, ketiganya dengan susah payah menerima serangan Xiaoyan dan mereka terpukul mundur. Namun sebelum sempat mereka menstabilkan tubuhnya, tinju Xiaoyan yang besar pada saat ini menyelimuti mereka bertiga. Hal ini dalam sekejap mata menyebabkan ketiga sosok tersebut dengan cepat mulai runtuh. Di bawah tangan emas Xiaoyan, ketiga sosok melesat mundur satu demi satu dan suara letakan tulang pada saat ini terdengar di antara mereka. Untuk melenyapkan keabadian para dewa, pertama-tama seseorang harus mengalahkan tubuh fisik mereka dan mengkonsumsi kekuatan keabadian mereka sebanyak mungkin. Dengan begitu, maka kecepatan pemulihan mereka akan sangat berkurang. Barulah pada saat itu mereka akan bisa dihancurkan dan sulit bagi mereka pada saat ini untuk bersaing dengan Xiaoyan. Ketiganya tampak berlumuran darah dan 4 mata dari Raja Iblis bermata 4 juga mengeluarkan darah yang tidak ada habisnya. Mereka bertiga pada saat ini tampaknya telah berada di akhir usaha masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk memberikan mereka kesempatan dan Xiaoyan kembali mengayunkan tinjunya. Xiaoyan berencana untuk mengeluarkan pukulan terakhir dan melenyapkan mereka bertiga sepenuhnya. Tinju dipenuhi dengan cahaya keemasan pada akhirnya dilesatkan dan mata ketiga sosok tersebut tampak melotot. Mereka tampaknya tidak akan lagi bisa menahan serangan Xiaoyan dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tepat ketika Xiaoyan melihat ekspresi ketiga sosok tersebut, tinju yang dilambaikan oleh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dampak tak kasat mata seketika tersapu dan pukulan Xiaoyan melayang beberapa meter dari mereka bertiga. Ada kekuatan dahsyat yang sebenarnya pada saat ini memblokir pukulan Xiaoyan. Sesosok juga muncul di bawah tangan Xiaoyan dan di saat yang sama jantung Xiaoyan tiba-tiba menegang. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya beberapa aura yang muncul satu demi satu dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan sedikit terkejut dan Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekeliling. Xiaoyan akhirnya bisa melihat beberapa sosok yang muncul yang berada di sekitar. Dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan yang masih tampak terlihat datar, ekspresi si bongkok, Lantian dan yang lainnya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tanpa sadar bergumam, bagaimana mungkin sosok-sosok ini bisa muncul terlebih dahulu. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh keempat sosok tersebut. Melihat sosok yang muncul di sekitar, Xiaoyan segera menemukan bahwa tidak semua sosok yang muncul ini adalah manusia. Ada juga binatang buas dan ada juga bahkan benda lain yang tidak tampak terlihat seperti binatang buas. Adapun mengenai sosok yang memblokir pukulan Xiaoyan, sosok ini adalah sosok berjubah abu-abu. Sosok ini memiliki 3 kelapa yang tampak terlihat sangat ganas. Bersamaan dengan hal tersebut, semua sosok yang berada di sekitar juga seketika bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Bahkan iblis tanpa wajah pada saat ini juga ikut melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, mata Lantian tiba-tiba menyusut dan ia hanya bisa ternganga melihat Xiaoyan yang diserang oleh banyak makhluk. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Raja Iblis berkelapa 3, Pak Tua Tianli dan Iblis Batu Raksasa yang semuanya muncul setelah iblis tanpa wajah. Selain itu ada juga makhluk lain yang belum ia lihat sebelumnya dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah ini semua ada hubungannya dengan orang ini? Dikatakan bahwa monster yang muncul di dalam uji coba ini semuanya dibawa oleh klan Cimi. Jika monster-monster ini disatukan, tidak peduli apa cara yang digunakan oleh orang kuat ini, tidak mungkin baginya untuk bisa bertahan. Mendengar hal tersebut, si bongkok pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar. Bagaimana jika mereka pada saat ini memutuskan untuk menyerah dan dengan begitu mereka bisa meninggalkan tempat ini? Mereka tidak bisa mati dalam pertempuran dan mereka hanya bisa membiarkan orang ini mokat di tempat ini. Keempat sosok tampak berkumpul dan berdiskusi satu sama lain.
Namun setelah mereka selesai berbicara, mereka berempat tiba-tiba merasakan kejutan dan kekuatan yang kuat. Niat membunuh menyelimuti mereka ketika Xiaoyan menatap ke arah mereka. Meskipun hanya sesaat, hal itu sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar ketakutan. Mereka pada akhirnya tidak lagi berani berbicara dengan enteng seperti sebelumnya setelah ditatap oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur dan bergumam bahwa termasuk dari 3 sosok sebelumnya, sekarang ada total 10 musuh. Mereka semua terlihat aneh dan memiliki kekuatan yang masih belum diketahui. Tetapi karena mereka semua muncul bersamaan, maka Xiaoyan akan bisa menghemat waktu. Begitu selesai berbicara, tubuh Xiaoyan terpisah dari klon dewa asli dan tubuh asli Xiaoyan melesat mundur. Setelah memperhatikan situasinya dengan jelas, Xiaoyan pada saat ini harus membuat perhitungan yang pasti. Kekuatan masing-masing sosok ini tidak lemah, tetapi tidak ada yang terlalu kuat. Xiaoyan pun menghela nafas dan bersama dengan hal tersebut pada saat ini sosok-sosok di sekitar semakin mendekat. Klon dewa asli yang terpisah dari tubuh Xiaoyan juga berubah menjadi tubuh besar beberapa ribu meter. Sosoknya melancarkan serangan tanpa pandang bulu terhadap semua musuhnya. Saat menghadapi serangan ini, mereka juga benar-benar melakukan serangan balik dengan intensitas yang kuat. Klon dewa asli perlahan-lahan mundur dan banyak luka mengerikan muncul di tubuhnya. Tetapi meskipun begitu, sangat jelas terlihat bahwa klon dewa asli pada saat ini sedang mengulur waktu. Di belakangnya, Xiaoyan sendiri melambaikan tangannya dengan cepat dan api dari 3 warna yang berbeda terjalin dengan gila-gilaan. Energi yang mengerikan memenuhi sekeliling menyebabkan suhu di seluruh platform meningkat tajam. Klon dewa asli pada akhirnya segera mundur sementara Xiaoyan menjentikan lengannya. Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang terkondensasi di telapak tangan Xiaoyan pada akhirnya terbang keluar. Xiaoyan bergumam bahwa sebelum mereka memulai pertempuran, biarkan tempat ini berubah menjadi lautan api terlebih dahulu. Alam dewa keabadian Xiaoyan telah kembali dibentuk, tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah ke-10 orang ini bisa dibawa ke alam dewa keabadian pada saat yang bersamaan. Mata Xiaoyan menunjukkan cahaya yang terang dan Xiaoyan pada saat ini melesat. Angry Buddha Lotus Flame juga membengkak membentuk badai dan ukurannya seketika mulai Angry Buddha Lotus Flame juga mulai membengkak menciptakan badai di atas platform. Keempat sosok dari kelompok si bongkok juga pada saat ini dengan cepat mundur ke tepian. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dari teratai api ini. Setelah teratai api meluas hingga ekstrim, akhirnya teratai api menyapu seluruh tempat dengan kekuatan penghancur yang kuat. Selanjutnya teriakan tiba-tiba terdengar dari sosok-sosok yang sebelumnya menyerang ke arah Xiaoyan. Sosok-sosok ini terlihat melesat mundur dan tampak terlihat seperti gembel. Pada saat yang sama, pikiran Xiaoyan juga bergerak dan Xiaoyan mengambil kesempatan ini ketika meluncurkan alam dewa keabadian. Dalam sekejap seluruh platform seolah-olah telah berubah menjadi tanah api. 3 matahari yang terik menggantung di langit, begitu juga dengan 3 pilar guntur yang menopang langit. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat, baik itu api ataupun guntur. Lautan api dan guntur pada saat ini menyapu seolah-olah tempat ini seperti tungku alkemis besar. Setiap orang yang datang ke alam dewa keabadian Xiaoyan dapat dikatakan menjadi bahan obat untuk pemurnian. Selain dari ke-10 sosok musuhnya, pada saat ini kelompok si bongkok juga seketika memiliki ekspresi ketakutan. Mereka terbawa masuk ke dalam alam dewa keabadian milik Xiaoyan dan mereka bisa merasakan tekanan serta aura panas yang menekan. Lantian juga berkata dengan tergesa-gesa bahwa orang ini memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Jika begitu permasalahannya, apa yang pada saat ini harus mereka lakukan? Sebaiknya mereka pada saat ini bekerja sama untuk menghancurkan alam dewa keabadian orang ini. Keempatnya pada saat ini mengangguk dengan cemas, tetapi sebelum mereka hendak mengambil tindakan, alam dewa keabadian Xiaoyan hancur berkeping-keping tanpa adanya peringatan apapun.
Namun ketika meledak itu masih menimbulkan dampak destruktif yang sangat kuat. Keempatnya melesat mundur hingga menabrak tirai tipis di tepi peron. Darah muncrat satu demi satu dan tubuh mereka juga pada saat ini terbakar oleh api. Pakaian mereka terbakar dan rusak. Barulah pada saat ini mereka mengeluarkan kekuatan mereka untuk menghilangkan api dari Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut, keempat sosok di tepian merasakan adanya cahaya keemasan yang muncul di depan mereka. Selanjutnya mereka melihat ada sosok yang menutupi langit dan matahari di depan mereka. Ini adalah raksasa dengan telapak tangan yang terulur ke depan ketika menatap ke arah musuh-musuhnya. Suara pelan dari sosok tersebut menyebar ketika Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan mengeluarkan teknik menggenggam matahari dan bulan di tangannya. Sosok Xiaoyan terasa seperti dewa, membuat darah keempat sosok yang melihat Xiaoyan seketika mendidih. Selanjutnya telapak tangan raksasa Xiaoyan menutupi seluruh platform yang bergetar. Ledakan yang memekakan telinga bergema dan platform seketika diselimuti dengan telapak tangan raksasa Xiaoyan. Begitu kelima jari ini disatukan, seolah-olah ada matahari dan bulan di telapak tangannya. Matahari dan bulan ini juga hancur berkeping-keping begitu Xiaoyan menggenggam tangannya. Xiaoyan pada saat ini tidak dapat menjamin bahwa serangan Xiaoyan ini tidak akan melukai keempat sosok yang berada di belakangnya. Namun Xiaoyan hanya merasa bahwa Xiaoyan harus menghancurkan musuh-musuhnya dalam waktu singkat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih berusaha untuk mengurangi kekuatannya terhadap sosok-sosok di belakang Xiaoyan. Bagaimanapun orang-orang ini harus belajar setelah mereka benar-benar mengambil tindakan mengejutkan kepada Xiaoyan. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan pada saat ini banyak sosok terlihat melesat mundur ke platform. 3 orang yang pada saat sebelumnya bertempur melawan Xiaoyan, yakni Raja Iblis bermata 4 dan 2 orang langkah kedua keabadian dewa benar-benar roboh. Mereka tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang baru saja dikelesatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan lanjut mengeluarkan token iblis keabadian kuno dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan, 2 orang langkah kedua keabadian dewa pada saat ini berubah menjadi kelompok cahaya. Kelompok cahaya ini diserap oleh token iblis keabadian kuno, sementara Raja Iblis bermata 4 berubah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu cahaya bintang ini tersebar menembus platform besar di bawah kaki juga pada saat ini bergetar dan terus naik ke atas. Namun pembantaian Xiaoyan pada saat ini masih belum berakhir. Pada saat ini telapak kaki Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju dan kekuatan dari 7 langkah mengejutkan para dewa kembali dikeluarkan. Begitu melihat serangan Xiaoyan ini, Lantian dan yang lainnya juga tampak terlihat pucat. Menghadapi serangan sembarangan Xiaoyan sebelumnya, mereka berempat telah terluka parah. Merasakan aura yang kembali dilesatkan oleh Xiaoyan, sosoknya bergumam bahwa hal ini tampaknya sudah berakhir. Sementara itu di sisi lain, 7 langkah mengejutkan para dewa benar-benar meledak dan sosok-sosok yang tersisa mulai melawan. Namun mereka pada akhirnya benar-benar tidak bisa menghadapi lesatan serangan Xiaoyan. Beberapa sosok langsung memuntahkan seteguk besar darah. Sosok-sosok ini selanjutnya terlempar mundur dan setelah 7 langkah mengejutkan para dewa dilesatkan, sosok besar Xiaoyan langsung berubah menjadi sosok normal dan Xiaoyan seketika melesat. Guntur ekstrim pada saat ini melonjak dan Xiaoyan yang memegang pedang berat misterius bergegas maju. Xiaoyan menghantam sosok-sosok yang pada saat ini terluka parah. Xiaoyan pada saat ini mencoba menggunakan keterampilan bertarung tingkat suci yang dikombinasikan. Xiaoyan menghabisi 3 sosok berturut-turut dan hanya 4 yang tersisa dalam sekejap mata. Setelah dimusnahkan, mereka semua berubah menjadi titik bintang yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan platform di bawahnya naik dengan gila-gilaan. Platform tersebut telah melewati awan gelap. Area di sekitar menjadi semakin gelap seolah-olah mereka telah mencapai kedalaman awan. Di antara awan redup ini, tepat di atas kepala peron, terdapat sebuah istana yang tergantung. Namun dilihat dari kejauhan, istana ini tampak sepi.
Lantian dan yang lainnya yang terluka parah juga pada saat ini tertarik dengan kemunculan istana keabadian di atas kelapa mereka. Mereka pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah istana keabadian Tianjun dan mereka bisa langsung pergi ke sana. Namun sebelum mereka bisa bergembira terlalu lama, pada saat ini kembali lagi terdengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Begitu mereka menoleh, mereka melihat sesosok tubuh diselimuti api. Area di sekitar juga pada saat ini terbungkus dengan guntur dan hanya ada satu sosok yang tersisa di lapangan. Sosok ini pada akhirnya benar-benar berhasil dilenyapkan oleh Xiaoyan. Mata keempat sosok tersebut berangsur-angsur menyusut dan Lantian juga bergumam bahwa semuanya benar-benar diselesaikan oleh orang ini. Mereka tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan Xiaoyan ini di luar nurul mereka. Keempat sosok hanya bisa ternganga menatap ke arah Xiaoyan yang memegang pedang berat misterius yang pada saat ini mendekat. Lantian pada saat ini memimpin dan berlutut di tanah ketika berkata agar senior mengasihaninya. Dua sosok lainnya juga bereaksi dengan cepat berlutut karena mereka tidak ingin melakukan kesalahan di depan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berkata dengan dingin, apakah mereka begitu takut Mokat? Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak peduli dengan nyawa mereka berempat. Xiaoyan tidak ingin membuang banyak kekuatannya untuk menghabisi sosok-sosok ini. Terlebih lagi mereka juga tidak bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan di masa depan. Lantian pada saat ini dengan menyedihkan segera berkata bahwa mereka sesungguhnya bukan berasal dari alam iblis keabadian kuno. Mereka juga berasal dari dunia yang pada saat ini sedang berada dalam krisis. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain datang ke sini untuk mencari terobosan menuju ke keabadian para dewa. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera berkata bahwa ia jangan banyak berbicara omong kosong. Xiaoyan tidak tertarik dengan hidupnya dan ia ingin tahu apa yang baru saja ia katakan sebelumnya. Ia menyebut bahwa ini disebut dengan istana keabadian Tianjun dan ia harus menjelaskannya dengan perlahan. Lantian dengan segera berkata bahwa senior pasti pernah mendengar tentang pilar Tianjun. Senior pasti datang ke sini untuk mendapatkan harta karun tersebut. Jika ia ingin mendapatkan harta karun ini, maka ia harus dikenali oleh istana keabadian Tianjun. Sebelum mereka datang ke sini, mereka telah melakukan penelitian mengenai hal ini. Dikatakan seperti itu karena istana abadi Tianjun ini memang nyata. Pilar Tianjun juga nyata dan harta ini bisa diambil. Namun premisnya adalah seseorang harus dikenali oleh pilar Tianjun sebelum akhirnya memasuki istana keabadian Tianjun. Ia juga mendengar bahwa setiap orang yang memasuki istana keabadian Tianjun melihat sesuatu yang berbeda. Selain itu, sejujurnya mereka juga berempat sudah pernah memasuki tempat ini sebelumnya, tetapi mereka gagal. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kembali dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan lanjut bertanya apakah mereka benar-benar pernah ke sana sebelumnya. Lantian kembali menjelaskan bahwa mereka pada saat itu dipimpin oleh keabadian langkah kedua sebelumnya. Namun setelah beberapa kali percobaan, akhirnya langkah kedua keabadian para dewa itu memilih untuk menyerah. Ada ilusi yang berbeda setiap kali mereka memasuki tempat tersebut. Pada akhirnya mereka semua keluar dari ilusi dan mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan dari istana Tianjun. Selain itu, ia juga ingin memberitahu bahwa situasi pada saat ini begitu aneh. Apa yang terjadi kali ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali mereka hadapi. Secara logika, monster-monster ini seharusnya muncul secara berurutan. Selain itu, ada juga sosok yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Lantian dengan serius. Xiaoyan sudah bisa menebak apa yang pada saat ini terjadi. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah istana abadi Tianjun dan matanya tertuju ke belakang istana. Samar-samar Xiaoyan bisa melihat pilar-pilar batu yang seolah-olah menopang dunia. Pilar ini pada akhirnya berujung di tempat Xiaoyan sebelumnya berada dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening.
Xiaoyan lanjut bergumam bahwa pilar Tianjun ini berukuran 10.000 meter. Bahkan dewa asli mungkin akan menganggap senjata ini terlalu besar. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, ledakan pada saat ini seketika mulai terdengar. Platform juga meraung dan melayang di depan istana keabadian Tianjun. Selanjutnya, sebuah tangga batu dengan ribuan anak tangga terhubung langsung ke istana keabadian Tianjun. Melihat hal tersebut, pada saat ini Lantian segera berkata agar senior berhati-hati. Tangga batu ini tidak biasa. Mereka memiliki tekanan yang kuat dan bisa menguji tubuh serta jiwa. Mereka telah mencobanya dan selama kecepatan mereka lebih lambat, tekanannya juga akan lebih kecil. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan Xiaoyan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Lantian. Terlepas dari apakah yang dikatakan oleh Lantian ini benar atau tidak, setiap orang kuat pasti punya caranya masing-masing. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak bacot lagi segera bergerak menuju ke tangga batu. Sementara itu 4 sosok yang ada sama sekali tidak berani mengambil tindakan karena takut mereka tidak menyenangkan Xiaoyan. Begitu Xiaoyan melangkah ke tangga batu dengan kaki pertamanya, Xiaoyan segera merasakan tubuhnya tenggelam. Jiwanya juga merasakan sensasi kesemutan seperti apa yang dikatakan oleh Lantian. Hanya saja rasa sakit seperti ini masih sepenuhnya berada dalam batas toleransi Xiaoyan. Langkah Xiaoyan juga tidak langsung berhenti dan Xiaoyan pada saat ini mulai menanjak. Sementara itu di luar gerbang kuno, Yuyan pada saat ini tampak terlihat tersenyum dan mulai bergumam sendirian. Yuyan berkata bahwa kekuatan orang ini telah menjadi sangat kuat. Dengan akalnya seharusnya ia juga bisa mengetahui bahwa itu adalah Yuyan. Begitu sosoknya memikirkan mengenai hal ini, pada saat ini ada kegilaan yang terlintas di wajahnya. Sosoknya bergumam bahwa ia tidak tahu mengapa Xiaoyan memilih untuk mengambil komisi seperti ini. Mungkinkah Xiaoyan juga ingin mendapatkan keberuntungan dari kehendak alam iblis keabadian kuno? Bersamaan dengan Yuyan yang memikirkan mengenai hal ini, pada saat ini ada suara gemuruh dari kejauhan. Yuyan mengangkat kelapanya dan melihat ke atas sebelum akhirnya matanya sedikit menyipit. Yuyan lanjut bergumam bahwa Taixu benar-benar mengirim orang ke sini. Di mata Yuyan pada saat ini ada sebuah bahtera yang benar-benar hitam dan terlihat sangat berbeda dari kompas di sekitar. Bahtera ini memiliki kilau logam gelap yang samar dan penuh dengan tekstur yang menjelaskan bahwa bahtera ini tidak bisa dihancurkan. Yuyan juga lanjut bergumam bahwa Taixu ini benar-benar memiliki rencana besar. Sebelum menyerang Senshi, mereka membuat persiapan yang lengkap dan menyerbu subdunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan panik menyimpan sumber daya dan mempersiapkannya untuk pertempuran di Senshi. Bagi Senshi, ini adalah pertempuran yang tidak kalah dengan pertempuran di alam iblis keabadian kuno. Senshi benar-benar sedang menghadapi bencana besar dalam pertempuran. Yuyan pada saat ini sedikit menghela nafas dan berpikir bahwa pada saat ini ada sosok nomor 9. Bukan tugas yang mudah bagi Taixu untuk berhasil menyerang dengan keberadaan sosok nomor 9. Jika nomor 9 ini adalah yang mulia, maka nomor 6 di alam dewa kekacauan bukan berasal dari Senshi. Sangat besar kemungkinan bahwa sosok nomor 6 ini berasal dari dunia Taixu. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah cahaya biru sebelumnya yang muncul menjadi alat untuk mengunci posisi dari nomor 9? Begitu memikirkan hal ini, Yuyan tiba-tiba tersenyum di wajahnya. Sosoknya lanjut bergumam bahwa ia berharap yang dikirim oleh Taixu ini cukup kuat. Jika nomor 9 tidak bisa mengalahkannya, maka ia akan melakukan debut yang bagus. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini Yuyan segera mengubah segel di tangannya. Yuyan lanjut meraih kehampaan dan beberapa token iblis keabadian kuno terkondensasi di telapak tangannya. Jika saja Xiaoyan tahu bahwa Yuyan benar-benar bisa membuat token iblis keabadian kuno sesuka hati, bukankah Xiaoyan benar-benar akan marah kepada Yuyan? Yuyan lanjut mengangkat tangannya dan mengirim token iblis keabadian kuno ini langsung ke bahtera Taixu. Namun orang-orang Taixu tidak tahu siapakah yang mengirimkannya.
Setelah beberapa saat, beberapa sinar cahaya keemasan juga bersinar. Yuyan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Bahtera Taiksu, dan cahaya keemasan ini langsung menyelimuti mereka. Cahaya keemasan ini mengirim prajurit Taiksu ke dunia besar di dalam gerbang kuno. Yuyan juga lanjut tersenyum dan bergumam bahwa anak kecil ini harus bekerja keras. Yuyan juga hanya akan membantu Xiaoyan sampai di titik ini. Begitu selesai berbicara, Yuyan pada akhirnya kembali duduk bersila dengan mata terpejam. Jika Xiaoyan mengetahui semua yang telah dilakukan oleh Yuyan, Xiaoyan akan murka dan Xiaoyan benar-benar akan membenci Yuyan.